olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa, tentunya bersama kami di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini ada sebuah berita yang merugikan negara yang dilakukan oleh maling ya, namun malah dibebaskan. Nah pemirsa, ini diam-diam warga negara asing dari Cina yang mencuri 774 kg emas dari Indonesia akhirnya dibebaskan. Wow, sangat mengejutkan. Pengadilan Tinggi Pontianak baru-baru ini membuat sebuah keputusan yang cukup mengejutkan dengan mengabulkan permohonan banding terdakwa atas nama Yu Hao yang berumur 49 tahun yang merupakan warga negara asing asal Cina. Sebagaimana diketahui dari kronologi yang ada, Yu Hao sebelumnya divonis bersalah dalam kasus penambangan ilegal seberat 774 kg emas dan 937 kg perak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Atas aksi yang dilakukannya ini, pemirsa, kerugian yang dialami oleh negara ini ditaksir mencapai 1 triliun lebih. Berdasarkan dokumen petikan putusan pidana yang diterima, pemirsa, ini dilansir dari CNBC Indonesia. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, Isnurul S. Arif menerima permintaan banding terdakwa Yu Hao dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang memang ini dilansir juga pada tanggal 10 Oktober 2024. Dalam dokumen tersebut, Majelis Hakim ini menyatakan bahwa Yu Hao tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bahwa tindakan yang dilakukan tanpa izin tersebut harus tidak sesuai dengan adanya seperti itu pemirsa. Nah, oleh sebab itu akhirnya Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan yang tahanan seperti itu. Nah, sebelumnya ini juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM terus memberikan perhatian terhadap kasus yang melibatkan warga negara asing Cina tersebut terkait pencurian emas yang ada. Dalam persidangan yang berlangsung, terungkap ini ya pemirsa bahwa Yu Hao ini terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal. Nah, ini kan akhirnya menjadi pertanyaan. Hello, ini sebuah pencurian ya yang dilakukan oleh warga asing di tanah Indonesia dan bukan main-main. Oke lah, kalau semisal menambang cuma 1 kilo atau 1 gram, mungkin itu kita bisa tindak lagi. Namun ini bahkan gitu ya, sampai kerugiannya ditaksir 1 triliun rupiah. Padahal pemirsa, kalau kita lihat berdasarkan pasal 1058, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara, YH atau Yu Hao ini terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan dendanya 100 miliar. Nah, ini juga sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan hasil penyelidikan ya yang dilakukan oleh aparatur, ini terungkap bahwa volume batuan biji emas tergali cukup fantastis sekali. Dan batuan ini berasal dari koridor antara wilayah izin usaha pertambangan 2 perusahaan emas PT BLT dan PT SPM yang saat ini bahkan belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi 2024 sampai 2026. Nah, pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya ini dilakukan pemeliharaan. Namun, justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Setelah dilakukan
pemurnian hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk ore atau biji atau bulion emas. Nah, ini akhirnya Kementerian SDM juga menyebut aksi yang dilakukan YH bersama komplotannya mengakibatkan lubang yang cukup besar pada hasil pertambangan ilegal yang mencapai 1.648,3 meter. Ini akhirnya pemirsa bertanya-tanya gitu ya. Masyarakat, kemudian juga netizen, ini apa alasan hakim membebaskannya? Apakah jangan-jangan ada kong-kali-kong yang dilakukan gitu kan ya oleh hakim, kemudian juga oleh pihak yang terkait bersama dengan terdakwa tersebut? Harusnya kita tahu ya bahwa segala perbuatan melanggar hukum yang ada baiknya memang dapat diselesaikan juga dengan hukum yang ada. Nah, ini akhirnya aku juga menjadi penasaran gitu ya. Kenapa nih? Apakah angka triliunan ini di Indonesia bisa diabaikan begitu saja? Ya, sebelum-sebelumnya juga kita tahu pemirsa bahwa kasus yang bahkan sampai ratusan triliun ini pelaku-pelakunya tidak mendapatkan hukuman yang ya ibaratnya diharapkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya gitu ya, ini bahkan mencapai kerugian 1 triliun pun ini ternyata tidak digubris juga. Akhirnya juga pelaku ini dibebaskan. Lagi dan lagi ini menjadi cerminan ya, padahal banyak sekali fenomena yang ada pemirsa. Masyarakat Indonesia kita lihat sangat pilu sekali hanya mengambil mungkin kayu ya, dan ini juga untuk kebutuhan pribadinya, entah itu untuk menghidupi makan sehari-harinya. Ini bahkan sampai divonis 5 tahun atau 4 tahun atau berpuluh-puluh tahun. Gimana tingkat keadilan yang harusnya dapat ditegakkan dengan baik di Indonesia? Ya, ini lagi dan lagi, kita nih memang hidup di Indonesia menjadi warga sipil biasa nih, kita banyak merefleksikan sesuatu. Karena memang selalu gencar gitu ya, berita 1, berita 2, berita 3, ini padahal masih awal tahun ya pemirsa di 2025. Tapi sudah banyak berita yang akhirnya harus juga kita tonton, kita saksikan dan harusnya kita kawal agar ini dapat diusut dan diselesaikan secara tuntas. Nah, selanjutnya pemirsa, kalau tadi berita terkait kasus kriminal, ini ada berita datang dan ini cukup baik. Dan ini juga direspon dengan sangat bahagia oleh seluruh masyarakat di dunia yang memang ini sangat mendukung dari adanya Palestina. Nah, ribuan warga Gaza pemirsa ini merayakan pengumuman gencatan senjata yang diumumkan oleh Qatar ya pada Rabu 15 Januari 2025 lalu. Kemudian ini akan dimulai pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025. Kesepakatan ini pemirsa bertujuan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 bulan antara Israel dan juga Hamas di wilayah Palestina. Meskipun ini Israel juga mengungkapkan masih ada beberapa poin yang belum terselesaikan, perayaan ini juga sudah dimulai, kemudian juga sudah dilakukan oleh masyarakat Palestina dan ini dilakukan di berbagai wilayah Gaza. Warga Palestina bersorak, berpelukan dan mengambil foto sebagai bentuk kegembiraan atas pengumuman tersebut. Dan hal ini juga dilansir dari sebuah media di Al Jazeera. Randa Sameh yang merupakan seorang pengungsi Gaza mengungkapkan rasa syukurnya. Ia mengatakan tidak bisa percaya bahwa mimpi buruk yang berlangsung lebih dari setahun akhirnya dapat berakhir. Perayaan yang terjadi di Gaza, pemirsa, ini menandakan harapan baru bagi masyarakat Palestina yang telah lama menderita akibat perang ini. Banyak juga yang berharap bahwa bisa kembali ke rumah mereka, kemudian juga optimis nih ya bahwa kesepakatan ini akan membawa perdamaian jangka panjang. Kalau kita lihat pemirsa, memang konflik antara Israel dan juga Palestina ini kan terus bergulir, bahkan ini sudah terjadi dari ratusan tahun yang lalu. Dan kita juga tahu bahwa sebenarnya ini tuh bukan berbicara soal agama, tapi ini berbicara soal kemanusiaan. Lagi dan lagi sebenarnya konflik-konflik yang ada kalau masih bisa untuk dapat didiskusikan dengan baik, diobrolkan secara baik, harusnya ya ini dapat dilakukan. Tidak usahlah memulai peperangan-peperangan, karena justru yang menjadi salah satu bentuk kasihan ya gitu ya pemirsa, dan ini juga kepiluan yang ada adalah
orang-orang ataupun warga-warga yang tidak bersalah. Lagi dan lagi harusnya ya para penguasa yang ada tidak mengedepankan ego belaka. Harus mementingkan juga bagaimana ini kesejahteraan yang ada, kemudian juga memikirkan kemanusiaan yang harusnya ini dapat dirasakan oleh seluruh warga yang ada di dunia. Terlebih lagi di Palestina kita juga banyak ya pemirsa, kita selalu melihat bagaimana foto-foto, kemudian juga video yang ada, entah sudah berapa banyak orang yang tewas dikarenakan konflik Israel dan juga Palestina yang berkepanjangan. Harusnya kita dapat memberikan satu atensi, kemudian juga ya salah satunya dengan adanya gencatan senjata ini juga ini membuktikan bahwa upaya yang kita lakukan oleh masyarakat di seluruh dunia terkait dengan konflik Israel dan Palestina ini ternyata dapat terrealisasi. Namun lagi dan lagi pemirsa, ini ada juga banyak sumber yang menyertakan ya, bahkan ini juga menyampaikan pandangannya bahwa hati-hati seperti itu. Ya meskipun Israel sudah setuju dengan adanya gencatan senjata yang akan diberlakukan di tanggal 19 Januari 2025 nanti, namun ini juga tidak boleh yang bergembira terlalu dan akhirnya juga ibaratnya tidak mawas diri, karena kita tidak tahu mungkin kejadian-kejadian apa yang akan terjadi. Karena ini juga sebelumnya kan pernah terjadi ada isu gencatan senjata, namun lagi dan lagi Israel malah mengkhianati hal tersebut. Ya kita doakan semoga memang peperangan konflik antara Israel dan juga Palestina ini agar segera terselesaikan. Ya pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi membahas berita yang lebih seru lagi. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.